Selamat pagi buat kita semua. Terima kasih Pak Oscar. Mohon pada teman-teman tolong di mute sekarang. Saya bisa jelas untuk berbicara. Terima kasih untuk pagi hari ini. Hari ini firman Tuhan yang menyegarkan kita, yang memberi semangat kita untuk lebih bisa maju terus bersama Tuhan Yesus. Mari hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Judulnya Jangan Takut. Don't be afraid, bahasa Inggrisnya. Ya. Pengalaman melewati masa pandemi ini seperti pengalaman kalau tadi malam saya baca Alkitab ya. Cerita tentang orang Israel bagaimana dianya keluar dari Mesir menuju Kanaan, lewati padang gurun. Jadi waktu saya renungkan firman Tuhan, wah ini hari ini mau bagiin kita yang sedang mengalami, nggak hanya kita aja, seluruh Indonesia, seluruh dunia mengalami pandemik ini. Seperti cerita bangsa Israel melewati padang gurun. Sepertinya kalau baca dari firman Tuhan, sepertinya tidak mungkin melewati padang gurun yang penuh tantangan itu ya. Bangsa Israel harus menghadapi berbagai macam halangan yang tidak mudah. Di Kejadian 14 ayat 3 berkata demikian ya, kepada orang Israel. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Jadi itulah yang kata Fir'aun. Jadi mau disergap gitu ya. Jadi orang Israel ini harus melewati panas siang hari dan dingin di malam hari. Nggak mudah untuk melewatinya. Harus melewati kekurangan makanan dan minuman. Tetapi dari semua pernyataan Tuhan itu, dari cerita orang Israel itu dipenuhi semuanya kebutuhannya dengan mereka. Mereka nggak bertanam, nggak bercocok tanam, tetapi dapat makanan, ya, dapat roti dari surga, dapat daging, ya. Apa yang dibutuhkan oleh mereka Tuhan penuhi. Tetapi bangsa Israel punya perilaku yang kurang pantas dengan Allah Israelnya itu sendiri. Mereka penuh dengan keluhan dan gerutu. Ya, tetapi Allah Israel tetap mengasihi mereka. Karena Allah melihat perjanjiannya. Perjanjian pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ya. Apa yang sedang kita lewati sekarang ini di masa pandemik ini bukan sesuatu yang mudah ya. Saya tuh kemarin dengar lagi dari Mas Ipung gitu. Di daerah Kelipang ini meninggal kayak sesuatu yang biasa ya. Saya heran juga ya. Kemarin di belakangnya Mas Ipung orang kaya yang kena COVID katanya. Tetapi dikuburnya udah lewat dari masanya, jadi dikubur bersama-sama orang kampung. Jadi orang Indonesia ini mungkin sakti-sakti atau gimana ya, kuat-kuat, berani-berani, kita nggak berani. Sampai kita membincangkannya ya. Jadi kita berjaga-jaga begitu rupa, ya orang itu meninggal ya seperti biasa aja. Nah kemarin saya bawa firman belajar tentang berpikiran yang positif sesuai dengan Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, mari kita ingat-ingat, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi mikirin yang baik-baik itu nggak mudah ya saudaraku.
kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita mungkin jadi frustrasi gitu. Frustrasi. Sekarang dulu mungkin ini perkiraan saya ya, Pak Jokowi mau bangun ibu kota baru, duitnya ada, ternyata sekarang duitnya dipakai COVID. Sekarang dulu COVID ditanggung oleh pemerintah, mudah sekali orang gitu ya. Sekarang nggak terlalu mudah masuk rumah sakit gitu ya. Jadi bilangnya penuh lah, beginilah, begitulah. Jadi COVID sekarang masih tertinggi di Indonesia ini, di Jawa ini ya. Nggak gampang melewatinya ini. Tetapi firman Tuhan katakan tadi kan yang baik-baik harus kita pikirkan ya Tuhan. Kita harus meningkatkan imun tidak hanya dari makanan saja, tetapi dari pikiran kita sendiri. Positif gitu ya. Dan tidak mudah. Saya sebagai pendeta kadang-kadang suka berpikir yang terlalu jauh, terlalu dalam ya. Dan saya merasa, waduh saya lagi mengandalkan diri saya sendiri. Saya harus balik ke tracknya. Berita-berita sekarang, berita-berita yang menakutkan selalu hadir setiap hari. Jadi kalau di sekeliling perumahan saya ini, aduh ini daerah ini kok kayaknya gawat kali gitu. Sekarang orang COVID kayak orang sakit pilek aja gitu, tapi padahal mengerikan itu. Berita buruk tentang vaksin pun beredar. Yang mana yang benar gitu. Ada yang bilang ini beginilah, begitu, membuat kita bingung. Kesimpulannya ada apa saudaraku dengan perkara ini? Iblis sedang membangun energi negatif. Ya, iblis sengaja, saudaraku, sedang membangun energi negatif sehingga itu bisa merusak. Energi negatif itu dibangun melalui pemberitaan orang yang tidak takut akan Tuhan. Energi itu membuat kita menjadi takut dan khawatir. Kegelisahan sekarang sedang dibangun oleh iblis supaya anak Tuhan pun ketakutan begitu rupa. Roh ketakutan kata Tuhan bukan berasal dari Allah. Roh Allah lebih besar saudaraku dari roh dunia ini. Tetapi pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita, kata firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan di 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Hebatnya ya. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janji Tuhan. Mari kita lewati masa pandemi ini. Kita berdoa kepada Tuhan bahwa kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Diberikan jalan keluarnya oleh Tuhan. Karena Allah kita Allah yang setia. Sama dengan Allah Israel yang memberi apa kebutuhan bangsa Israel untuk melampaui daerah gurun itu. Sekarang lagi ramai ini tentang ramalan-ramalan. Ya. Nanti begini, nanti begitu. Sekarang lagi ramai di YouTube itu ya. Ramalan sama namanya Mbak Yu. Waduh, ngeri sekali juga. Ramalan itu menghantui kita. Sehingga bila kita mempercayainya, maka hal itu akan berlaku atas kita. Kita harus tengking sekarang. Dikatakan bahwa katanya pemerintahan di 2021 akan runtuh. Pak Jokowi mari sama-sama saudaraku. Kita doa, kita patahkan ramalan-ramalan yang tidak berkenan itu. Ramalan-ramalan yang jahat yang katanya itu yang menarik energi negatif itu. Karena firman Tuhan di Ayub berkata gini, karena yang kutakutkan, ya, Ayub 3 ayat 25 dan 26 berkata gini, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku.
Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak dapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Ini energi negatif yang masuk ke dalam pikiran manusia, hati-hati. Jadi pikirannya harus positif seperti Filipi 4 ayat 8. Maksud dari ayat Ayub tadi adalah mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh takut menghadapi persoalan hidup ini. Sebab Tuhan sendirilah yang dapat memberikan kita jalan keluar dalam menghadapi sesuatu masalah hidup ini. Kita terus. Kita jangan takut. Kita jalani apa yang kita sedang hadapi bersama Tuhan, kita pasti menang. Percayalah. Sekarang ini kita semua sedang mengalami pergumulan yang cukup berat. Enggak gampang. Serahkanlah itu semua di tangan Tuhan. Terimalah kenyataan ini semuanya. Kita lewati. Sebab Allah sendiri telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Dia punya rencana yang baik buat anak-anak Tuhan. Jangan takut. Yuk kita lewati permasalahan ini. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Kata Ibrani 11 ayat 40. Saya ulang lagi ya, Ibrani 11 ayat 40 berkata, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Dan yakinlah bahwa jalan yang baru pasti akan dibuka oleh Tuhan Yesus untuk kita sendiri. Di Ibrani 10 ayat 20 berkata, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Karena kasih Allah sendiri telah dicurahkan di dalam hati kita oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja di hadapan hidup kita. Firman Tuhan berkata Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari saudara, siap-siap kita berdoa. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya anak darah itu, yaitu Tuhan Yesus, anak darah itu, Maria itu, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau adalah Immanuel, Allah berserta kami Tuhan. Mari kita berdoa.